baris sadat kita dan doa penuntut ilmu dimulai dari ta'awudz. Kita ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu bapak sama pengajian menjelang futur rahimahullah, yang paling utama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semuanya berupa nikmat iman dan Islam, juga nikmat sempat dan sehat, sehingga pada sore hari ini kita masih diringankan langkah kita untuk menghadiri atau menuju taman surganya Allah. Karena barang siapa yang menuju ke majelis ilmu, maka sesungguhnya mereka adalah menuju ke taman surganya Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada uswah hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu, tidak terasa pada siang hari ini, sore hari ini atau hari ini kita sudah memasuki puasa atau Ramadan yang ke-18. Berarti kurang lebih tinggal 12 hari lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Tentunya banyak suka duka yang sudah kita laksanakan, terutama dalam hal ibadah. Tentunya banyak sekali yang kita akan menghitung-hitung kebaikan apa saja yang sudah kita laksanakan selama 18 hari ini. Atau istilahnya kita harus bermuhasabah. Seperti yang dikatakan Ustadzah Umi kemarin pagi atau tadi pagi, ada 5M. M yang ketiga, kenapa Bapak Ibu yang disampaikan Ustadzah Umi, yaitu tentang muhasabah. Koreksi diri. Kebaikan apa saja yang sudah kita laksanakan selama 18 hari. Dan harapannya dari kebaikan itu, amal ibadah kita berharap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali kisah yang menceritakan tentang orang-orang sufi yang apabila menjelang akhir Ramadan selalu berdoa agar semua amal ibadahnya selama bulan puasa, bulan Ramadan bisa diterima sebagai amal kebaikan yang tentunya nanti ini akan menghasilkan amal kebaikan bagi kita semuanya. Tidak juga kita juga akan berharap amal kebaikan apa yang sudah kita laksanakan yang kira-kira bisa diterima oleh Allah. Tapi tentunya berbeda Bapak Ibu. Amal kebaikan yang sudah dilakukan oleh para sufi, salafus sufi, dengan kita ini sangat jauh berbeda.
Kelihatannya kita tiap hari menghadiri majelis ilmu, memasukkan kotak infak di kaleng yang berjalan, atau kalau subuh juga sama. Kita sudah kejatah menyiapkan futur 1 bulan entah 2 kali atau 3 kali, membaca Al-Quran. Tapi itu semua kalau tidak dilandasi dengan ikhlas, itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Untuk itu marilah kita saling koreksi diri, dan jangan berharap sekali bahwa amal kebaikan kita itu pasti diterima oleh Allah. Karena para sufi itu sangat khawatir yang orang-orang soleh saja yang sudah melaksanakan amal kebaikannya lebih dari kita itu masih punya rasa khawatir, jangan-jangan amal ibadah saya tidak diterima. Karena tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang sudah kita laksanakan ini. Dalam surat An-Nisa ayat 123 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa bi awaniikum wala amani ahlil kitab mayamal syu'an yujib wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasyira. Padahal dari Allah bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, maksudnya harapannya, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain Allah. Ini harapan kita, apabila kita melaksanakan kebaikan akan dibalas, penolongnya adalah Allah langsung. Kekhawatiran para sufi itu memang menjadi satu sifat orang mukmin yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, sesungguhnya mereka akan kembali pada Tuhan mereka. Memberikan dengan rasa yang takut. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata atau bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dalam ayat dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut adalah orang-orang yang mencuri, berzina, dan meminum khamr? Nabi menjawab, bukan demikian wahai Mutil As-Siddiq. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah seperti itu. Bahkan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah orang yang berpuasa, yang bersedekah dan bersolat, namun ia khawatir amalannya tidak diterima. Itu Bapak Ibu, marilah mungkin tinggal beberapa hari ini kita bisa muhasabah, masih ada waktu untuk memperbaiki diri, amal kebaikan apa yang sekiranya nanti akan diterima oleh Allah. Kemarin dikatakan atau tadi pagi dikatakan oleh Ustazah Umi, diantaranya adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Coba Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu menghitung-hitung huruf yang ada di Al-Quran itu berapa? Sebelum ada komputer yang canggih, Imam Syafi'i itu telah menghitung huruf dalam Al-Quran itu sejumlah 1.027.000 huruf. 1.027.000
27.000 huruf. Jika satu huruf itu satu kebaikan, dan satu kebaikan itu pahalanya 10 kali, berapa kita kalau khatam satu Al-Quran? Belum kalau kita baca di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan menjadi 70 kali. Tentunya ini banyak sekali amal kebaikan yang kita sebagai tabungannya apabila kita menghatamkan minimal satu Al-Quran atau satu kali dalam satu bulan. Kurang berapa? 53, kurang 3 menit. Kurang 3 menit. Jadi ini jamaah, amal kebaikan satu cabang saja yang dari membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Untuk itu kita masih ada waktu bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin memiliki tabungan di akhirat nanti dengan membaca Al-Quran. Minimal kita khatamkan satu kali. Jadi kalau hitung kebagiannya itu sangat luar biasa. Jadi sekali lagi monggo Bapak Ibu untuk ya secara ikhlas membaca Al-Quran. Belum lagi Al-Quran itu sebagai syafaat di dalam kubur nanti. Kalau kita baca semuanya nanti nggak selesai karena sudah menjelang buka puasa kurang 2 menit lagi. Tadi yang jelas untuk Al-Quran ini mari kita perhatikan sungguh-sungguh, karena insya Allah nanti akan sebagai syafaat di alam kubur. Dalam suatu riwayat saya bagikan saja, Nabi SAW bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan Nabi, bukan malaikat, dan bukan pula lainnya. Ini hebatnya untuk Al-Quran. Mungkin bukan Bapak Ibu yang kami sampaikan sedikit ini barangkali banyak kekurangan dan kegelapan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.